Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Dan saya mau mengajak kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menyertai dan menuntun kami. Pelihara kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan firman Tuhan adalah Roma 15 ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, maka tema yang mau saya ambil adalah menerima satu sama lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini Paulus mau mengajak kita untuk memahami pentingnya penerimaan di antara kita sebagai umat Tuhan. Penerimaan adalah sesuatu yang kebutuhan utama manusia. Setiap orang butuh untuk diterima. Dunia ini menunjukkan penerimaan kepada orang lain yang bersyarat. Kita cenderung menerima orang lain yang berbuat baik kepada kita, menerima orang lain yang menyenangkan kita, dan menerima orang lain yang menguntungkan bagi kita. Paulus justru memberikan perintah, mengatakan terimalah seorang akan yang lain, sebagaimana Kristus juga telah menerima kamu. Di sini kita diajarkan bahwa penerimaan adalah inti dari kehidupan bersama sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Yesus telah memberikan teladan yang luar biasa kepada kita dalam hal penerimaan. Kristus telah menerima kita dengan segala kekurangan dan dengan segala keberdosaan kita dengan cara yang sama, maka kita dipanggil untuk menerima satu sama yang lain. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan penilaian dan penuh dengan pengucilan, maka penerimaan adalah sebuah tindakan yang reposisional. Mengapa penerimaan itu penting? Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa melalui penerimaan ini kita dapat memuliakan Tuhan. Ketika kita menerima satu dengan yang lain, kita menunjukkan kasih dan pengertian yang mencerminkan karakter Kristus. Kita tidak dapat mengasihi orang lain tanpa terlebih dahulu menerimanya. Ketika kita menerima seseorang, berarti kita menerima orang tersebut dengan segala keberadaannya. Menerima orang tersebut dalam kelemahannya dan juga dalam kekurangannya. Kalau kita belum dapat menerima seseorang, berarti kita tidak atau kita masih kurang mengasihi orang tersebut. Kasih itu menutupi segala sesuatu, termasuk kesalahan, termasuk sifat kebiasaan yang tidak menyenangkan dari dalam diri orang lain. Ketika kita saling menerima, banyak masalah di antara kita akan dapat terselesaikan dan kerukunan akan tercipta. Penerimaan kita menciptakan sebuah komunitas yang harmonis di mana setiap orang merasa dihargai dan merasa diterima tanpa memandang latar belakang atau tanpa memandang perbedaan. Paulus mengingatkan kita tentang teladan Kristus. Pada ayat yang ke-8, Paulus menekankan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ini adalah mengingat bahwa kasih Tuhan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Dalam gereja kita harus membuka hati untuk menerima setiap orang, apapun latar belakangnya. Dengan melakukan hal yang demikian, kita memperlihatkan bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala perbedaan yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya Paulus berbicara tentang harapan dan sukacita pada ayat yang ke-12 dan 13. Paulus menekankan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita hidup dalam penerimaan satu dengan yang lain, kita akan menemukan sukacita, kita akan menemukan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian hidup, harapan dalam Kristus memberikan kita kekuatan untuk melangkah maju. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berkomitmen untuk menjadi komunitas yang dapat menerima satu dengan yang lainnya, sebagaimana Kristus telah menerima kita. Marilah kita membangun hubungan yang didasari kasih,
hubungan yang saling mendukung dan saling menguatkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita. Dengan penuh harapan, mari kita jalani hidup ini dengan sukacita, mengingat bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Apapun perbedaannya, tapi kita satu di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya kita dapat menerima satu dengan yang lain. Dengan demikian kita memuliakan nama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, kalau Kristus sudah menerima kami dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keberdosaan kami, mampukan kami juga menebarkan kasih, menebar sesama kami dalam semua keterbatasan, kekurangan, ketidaksempurnaan mereka, supaya kasih kami juga menjadi nyata. Seperti Kristus mengasihi kami, kami juga dapat mengasihi orang lain dan menerima orang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.